Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan tema Pancasila sebagai sistem etika yang beranggotakan saya sendiri, yang Torik Al-Fadri, dengan PM 2057051002, Muhammad Fahru Syahputra dengan NPM 2017051087, dan Ahmad Al-Farizi dengan NPM 2017051060. Langsung saja ke pembahasannya mengenai pengertian etika. Etika itu berasal dari kata bahasa Yunani dari kata ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang, rumput, kandang, kebiasaan, adat watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara itu adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika sendiri secara umum itu adalah peraturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Untuk pengertian etika sendiri secara luas itu mengenai ilmu yang membahas tentang nilai. Selanjutnya eh, akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait aliran-aliran etika beserta karakteristiknya. Untuk aliran etika sendiri ada terbagi menjadi tiga. Ada aliran etika keutamaan, aliran teleologis, kemudian yang terakhir adalah aliran deontologis. Untuk aliran etika keutamaan, ini orientasinya pada kebajikan, di mana watak yang dinilai adalah terkait disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan sebagainya. Adapun untuk keterangannya adalah moralitas yang didasarkan pada agama dan kebanyakan menganut memang yang didasarkan pada agama ini kebanyakan menganut terkait etika keutamaan. Kemudian aliran yang kedua adalah teleologis, di mana teleologis berorientasi pada konsekuensi atau akibat, di mana watak nilainya adalah kebenaran dan kesalahan yang didasarkan pada tujuan akhir. Aliran etika ini berorientasi pada konsekuensi atau hasil seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Kemudian aliran etika yang terakhir adalah deontologis, di mana aliran etika deontologis ini berorientasi pada kewajiban atau keharusan, di mana watak yang dinilai adalah kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Pandan, etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, di mana perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait etika Pancasila, yang dimana Pancasila ini sebagai dasar negara kita, di mana Pancasila itu memiliki 5 nilai, 5 sila. Untuk sila yang pertama adalah sila ketuhanan, di mana etika yang dianut telah mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, berupa yang nilainya ini ketuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah etika Pancasila, sila kemanusiaan. Ini mengandung dimensi manus, jadi lebih dimensinya manusia. Kemudian sila yang ketiga, etika Pancasila yang ketiga adalah sila persatuan, di mana mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Kemudian etika Pancasila yang keempat adalah sila kerakyatan, di mana sila kerakyatan ini mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain dan mendengarkan pendapat orang lain juga tentunya. Kemudian etika Pancasila yang kelima adalah sila keadilan, di mana sila keadilan ini mengandung nilai yang mau peduli atas nasib orang lain dan bersedia membantu kesulitan orang lain juga. Untuk yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini terdapat 5 hal, yaitu yang pertama dekadensi moral, lalu yang kedua korupsi, lalu yang ketiga kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Lalu yang keempat, pelanggaran HAM dan melemahnya penghargaan terhadap hak orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu perusakan lingkungan. Kemudian sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Untuk sumber historis terdapat 3 hal. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Orde Reformasi. Kemudian sumber sosiologis dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Lalu sumber politis terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Torik. Baik, terima kasih Pak Aru dan teman-teman. Mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.